Perkenalkan, nama saya Natasha Laura Winerungan dengan NIM 2014-2011-1177, mahasiswa semester 7 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Enencemin Puzumi, NIM 2014-20-12-29. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membuat video dengan judul Perumusan Diagnosa Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Komunikasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan Eskop MKes. Perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Asuhan keperawatan gerontik menurut Diankes adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan pada lanjut usia secara individu yang diberikan oleh perawat dan untuk asuhan keperawatan yang masih dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau petugas sosial non-perawat. Dan ada juga pengkajian perawatan gerontik. Pengkajian adalah langkah awal dalam proses keperawatan yang meliputi pengumpulan data sehingga menghasilkan diagnosa keperawatan. Adapun tujuan pengkajian, menentukan kemampuan pasien untuk memelihara dirinya, melengkapi dasar-dasar terencana perawatan individu dan memberi waktu pada pasien untuk menjawab. Yang pertama, ada pengkajian fisik. Pengkajian fisik ada 4 bagian. Yang pertama, inspeksi. Yang kedua, palpasi. Yang ketiga, perkusi. Yang keempat, auskultasi. Terus pengkajian yang kedua, psikososial. Pengkajian yang ketiga, sosial ekonomi. Pengkajian keempat, spiritual. Yang berikut ada juga diagnosis keperawatan gerontik. Yang pertama, rencana dan intervensi keperawatan gerontik. Yang kedua, tujuan perencanaan. Yang ketiga, langkah-langkah perencanaan. Terus yang terakhir, evaluasi. Tindakan. Berikut ini dijelaskan rencana tindakan keperawatan yang lazim terjadi pada lansia. Gangguan hubungan interpersonal melalui komunikasi. Rencana tindakan yang dilakukan antara lain: yang pertama, berkomunikasi dengan lansia dengan kontak mata. Yang kedua, mengingatkan lansia terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyediakan waktu berbincang-bincang untuk lansia. Yang keempat, memberikan kesempatan lansia untuk mengekspresikan atau perawat tanggap terhadap respon verbal lansia. Yang kelima, melibatkan lansia untuk keperluan tertentu sesuai dengan kemampuan lansia. Yang keenam, menghargai pendapat lansia. Masalah kesehatan. Penentuan prioritas diagnosa ini dilakukan pada perencanaan setelah tahap diagnosa keperawatan. Dengan menentukan diagnosa keperawatan, maka perawat akan mengetahui diagnosa yang akan dilakukan atau yang akan pertama kali dilakukan. Terdapat beberapa pendapat untuk menentukan urutan prioritas, yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat kegawatan atau mengancam jiwa yang dilatar belakangi oleh prinsip pertolongan pertama dengan membagi beberapa prioritas, yaitu yang di dalamnya ada prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan Maslow yang di dalamnya ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan dicinta dan mencintai, kebutuhan harga diri. Untuk diagnosa keperawatan lansia, yang pertama, gangguan komunikasi verbal. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Yang ketiga, gangguan memori. Pemecah masalah, mengajak klien melakukan terapi berbicara, selalu memberikan dukungan kepada klien, menganjurkan klien berbicara perlahan, dan mengulangi apa yang telah dibicarakan oleh klien. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Di akhir video, saya ingin mengajak teman-teman bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena kampus kami sudah membuka penerimaan mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di brosur atau bisa melalui sosial media kampus Unpir. Terima kasih.